Anda 100 juta, maka zakatnya 2,5%. Berapakah yang mesti dikeluarkan? Memang kalau udah cerita zakat nih banyak yang pura-pura bodoh memang. 2,5% dari 100 juta adalah 2,5 juta. Uang dari hasil jual padi. Kalau padi zakatnya 10%. 10% kalau pakai tadah hujan. Tapi kalau pakai irigasi, Islam adil, potong biaya operasional 5%. Tapi kalau hasil dagang bisnis emas 2,5%. Gali tanah, cangkol, begitu cangkolnya kena keletuk, digali-gali, rupanya dapat periuk harta. Hebatnya Karun, padahal dia di Mesir, bisa periuknya sampai ke Capakala. Hebatnya orang Mesir, bisa hartanya sampai ke Pinrang. Maka ketemu rikas barang temuan 20%. Karena nggak keluar keringat, nggak ada usaha, dapat emas, dapat berlian. Kalau emas simpanan Pak Ustadz, ada yang bilang katanya Pak Ustadz kalau emas tuh nggak ada zakatnya, walaupun 50 kilo. Mas Parno, Mas Broto, itu nggak ada zakatnya. Tapi kalau emas laki-laki punya emas batangan, tetap keluar 2,5%. Kami yang perempuan ini Pak Ustadz, ada cincin, ada gelang, ada rantai, ada gelang kaki, gigi kami pun emas. Bagaimana Pak Ustadz? Perhiasan perempuan itu dua pendapat. Kalau satu pendapat mengatakan zakatnya sekali seumur hidup. Gelang, rantai, cincin keluarkan 2,5% sekali seumur hidup. Kalau tidak mencapai 200 misqal. Tapi kalau sampai, maka zakatnya tetap setiap tahun. 200 misqal itu berapa Pak Ustadz? 850 gram, sekilo kurang 1,5 ons. 850 gram, sekilo kurang 1,5 ons. Jadi kalau ada ibu, kalau lagi pergi undangan, itu wajahnya merah. Kenapa merah? Karena telinganya menanggung 2,5 ons. Di sini 2,5 ons, di sini setengah kilo. Jadi kalau mau pergi undangan tuh begini dia. Nah itu perlu 850 gram. Tapi kalau cincinnya kecil-kecil macam cincin saya, laki-laki mana boleh pakai emas, misal, maka dikeluarkan. Bagaimana dengan emas putih Pak Ustadz? Emas putih itu juga emas. Karena emas putih itu 80%-nya emas, 5%-nya nikel, 15%-nya perak. Makanya warnanya putih, tapi isinya tetap emas. Yang nggak ada zakatnya, emas somat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, datanglah teman saya ke tempat orang kaya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Nampaknya Pak Haji sudah wajib bayar zakat Pak Haji. Rumahnya, mobilnya. Rumah saya ini utang, mobil ini juga utang. Jadi saya ini belum bayar zakat karena banyak utang. Ya kalau Pak Haji ngaku miskin ya nggak apa-apa, kami izin ya. Ya oke, bye. Hari berganti musim berubah, nggak sampai setahun Pak Haji datang ke kantor Basnas. Teman saya ngeliat, alhamdulillah Pak Haji udah dapat hidayah bayar zakat. Masuk ke dalam, silakan masuk Pak, silakan. Ada urusan apa Pak? Saya mau nanya, ada nggak zakat untuk saya? Begitu cepat nasib berbalik. Ternyata orang yang dulu punya harta nggak berzakat diambil Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Tu'izzu man tasha. Allah mengangkatmu setinggi-tingginya. Wa tuzillu man tasha. Allah merendahkanmu serendah-rendahnya. Mudah-mudahan Allah tidak mengambil harta kita karena tidak berzakat. Ustadz Somad, uang saya dulu 100 juta. Berapa zakatnya? 2,5%. Saya nggak mengeluarkan zakat Pak Ustadz.
Sekarang saya baru sadar. Kenapa Pak? Tiba-tiba lutut saya sakit. Dipijit sama tukang kusuk, makin sakit. Ditusuk pakai apa namanya jarum ortopedi, makin sakit. Akupunktur, makin sakit. Pakai paku payung, tambah sakit. Akhirnya dibawa ke Malaysia Pak Ustadz sama dokter orang Cina. Dia punya martel kecil Pak Ustadz, dipukul lutut saya. Ayah, lapuklah lama pakai. Jadi gimana dok? Tenang, kita sudah import batok kelapa. Hah, batok kelapa dari besi, diimpor dari Tiongkok. Akhirnya lutut ini dibelah, dipasang. Alhamdulillah sekarang udah sehat Pak Ustadz. Berapa harganya? Sebelah kiri 40, sebelah kanan 40, ongkos pasang 20. Pas 100. Duit hantu dimakan dokter. Mohon maaf Pak dokternya di sini. Dokter nggak salah, dokternya berzakat insya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti semua yang sakit lutut karena tidak berzakat. Karena penyakit ini datang ada sebabnya. Boleh jadi sudah berzakat, sudah bersedekah, tetap sakit. Kenapa? Allah ingin angkat derajatnya. Ini hanya salah satu usaha kita supaya benar akidah kita, benar amal kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa.